Halo, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh Fisika SMP kelas 8, IPA SMP kelas 8. Di video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi tuas atau pengungkit. Oke, langsung kita ke materi ya. Nah, pesawat sederhana itu adalah setiap alat yang dapat mempermudah manusia melakukan usaha. Nah, gabungan dari beberapa pesawat sederhana dinamakan pesawat rumit. Kemudian beberapa jenis pesawat sederhana yang nanti akan kita pelajari di SMP itu ada tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, roda gigi atau jir ya. Nah, di video kali ini nanti kita akan bahas mengenai tuas atau pengungkit ya. Jadi tuas itu adalah alat atau pesawat sederhana yang berbentuk batang kecil kaku dan dapat berputar terhadap suatu titik. Tuas disebut juga pengungkit. Nah, contohnya alat-alat yang berfungsi sebagai pengungkit itu ada linggis, kemudian catut, skop, sendok, dan yang lain-lain. Itu masuk ke tuas. Jadi di gambar ini adalah contoh alat-alat yang berfungsi sebagai pengungkit atau tuas. Bagian-bagian tuas itu ada 3 bagian utama, yaitu fulcrum atau titik tumpu, yang bagian merah ini ya, kita mengenalnya sebagai titik tumpu. Kemudian load atau beban. Kemudian ada effort atau di sini kita bilangnya adalah kuasa ya, jadi daya yang kita kerahkan. F, kalau beban itu gaya berat, jadi lambangnya huruf B besar. Nah, ini kalau kita buat skemanya seperti ini ya, tempat kita memberikan gaya itu disebut titik kuasa, kemudian ada titik tumpu, dan ada titik untuk memberikan kita beban itu memberikan beban dari benda itu namanya adalah titik beban. Jadi kita lambangnya pakai F, W, dan W ya, gaya berat. Bagian untuk meletakkan beban disebut titik beban, bagian yang diberi penumpu atau pusat putaran itu dinamakan fulcrum. Nah, bagian atau tempat yang diberi gaya itu dinamakan titik kuasa atau titik gaya. Mungkin disebut titik putaran karena seperti berputar ya. Seperti ini ya. Bagian-bagian lain dari tuas itu adalah jarak antara titik dengan titik tumpu. Jadi jarak antara titik beban dengan titik tumpu dinamakan lengan beban. Kemudian jarak antara titik gaya dengan titik tumpu disebut dengan lengan gaya atau lengan kuasa. Jadi lengan yang ada di kiri kanan penumpu, nah itu dinamai berdasarkan dia letaknya dekat apa. Kalau dia letaknya dekat dengan kuasa itu dinamakan lengan kuasa. Yang dekat dengan lengan beban disebut dengan lengan beban. Ini titik penumpunya di tengah. Jadi tuas itu tidak memperkecil usaha yang dibutuhkan, tetapi dia hanya berfungsi memperkecil gaya. Jadi usahanya tetap, hanya gayanya kecil. Jadi kalau gayanya kecil, supaya usahanya itu sama, maka perpindahannya lebih jauh, sehingga usahanya tetap. Jadi memperkecil gaya, tetapi usahanya tetap sama. Ya. Gayanya diperkecil, usahanya tetap sama. Nah, tuas itu digolongkan menjadi 3 macam. Ada tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Ada juga yang mengatakan itu tuas kelas ya. Tuas jenis pertama atau tuas kelas pertama itu sama aja. Dia ada 3 macam tuas ya. Pertama, kedua, ketiga, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kita lihat di sini adalah tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu tuas yang titik tumpunya ada di antara titik kuasa dan titik beban. Jadi kalau untuk mempermudah mengingat, saya selalu menggunakan siapa sih patokannya, siapa yang ada di tengah ya. Kalau tuas jenis pertama, first class lever, itu yang di tengah itu adalah titik tumpunya atau fulcrumnya. Yang di tengah adalah si tumpuannya, titik tumpu. Contohnya itu terdapat pada gunting, kemudian tang. Nah, orang yang sedang menggunakan alat seperti pada gambar ingin menggelindingkan batu itu termasuk tuas jenis pertama. Jadi ini yang disebut dengan titik tumpunya. Kemudian batu ini adalah bebannya. Kemudian gaya yang diberikan untuk mendorong batang ini atau linggis ini ke bawah. Nah, itu adalah titik kuasa. Untuk tang dan gunting sudah cukup jelas ya kuasanya. Ini kita berikan ke sini. Titik tumpunya ada di tengah, kemudian beban. Nah, bebannya itu apa? Ya, bebannya itu misalnya yang mau kita gunakan, apakah itu untuk menggunting kertas, menggunting benda-benda lain ya. Oke. Nah, ini adalah bagian dari lengan kuasa dan lengan beban untuk tuas jenis pertama ya. Jadi ini kuasa F, beban di sini W. Ini titik tumpuannya. Nah,
Antara titik tumpu dengan lengan kuasa kita sebut lengan kuasa, antara titik tumpu dengan beban kita sebut dengan lengan beban. Supaya seimbang, maka ruas sebelah kiri harus sama dengan luas sebelah kanan ya. Ini adalah pemanfaatan tuas jenis pertama atau yang terjadi di dalam tubuh manusia. Jadi ketika kita menengadahkan kepala atau mengangkat dagu, itu sebenarnya berlaku tuas jenis pertama, ya, yang menarik atau yang mengangkat dagu itu ternyata adalah otot yang ada di leher bagian belakang. Kemudian titik tumpunya adalah ruas ini pertemuan di antara tengkorak dengan ruas tulang belakang ya, ruas tulang leher. Kemudian yang ingin diangkat itu adalah atau load-nya itu adalah rahang ya. Ini W-nya ada di sini. Jadi berlaku tuas jenis pertama ketika kita menengadahkan atau mengangkat dagu. Berikutnya adalah tuas jenis kedua, yaitu tuas yang titik bebannya di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi tadi untuk mengingat saya suka menggunakan yang di tengah itu siapa. Kalau tuas jenis kedua itu yang di bagian tengah adalah load-nya atau bebannya ya. W-nya yang ada di tengah, gaya beratnya yang ada di tengah. Tuas jenis pertama titik tumpunya yang di tengah, tuas jenis kedua itu bebannya yang ada di tengah. Ya. Contohnya apa nih? Contohnya ada gerobak atau troli roda 1, kemudian ada alat untuk membuka tutup botol atau pemecah biji atau pemecah cangkang kepiting ya misalnya. Nah ini bebannya itu adalah batu, kemudian titik tumpunya ada di poros roda, kemudian kuasa dikerahkan di ujung. Ya. Kalau di pemecah biji itu titik tumpunya ini fulcrum ya, jadi F di sini itu adalah fulcrum bukan gaya. Jadi titik tumpu, kemudian yang di bagian tengah itu load, L maksudnya adalah load, itu adalah bebannya, kemudian I ini effort maksudnya, jadi gaya yang kita berikan ya. Berikutnya ini adalah bagian-bagian tuas pada tuas jenis kedua. Jadi tetap ya beban itu ini W, kemudian gaya yang diberikan itu adalah F. Kemudian fulcrumnya kan ada di ujung, maka jarak antara lengan beban, titik tumpu dengan beban itu lengan beban. Kemudian jarak dari titik tumpu sampai ke kuasa itu disebut dengan lengan kuasa. Jadi lengan kuasanya panjang. Oke, misalnya lengan kuasanya itu panjangnya adalah 5 meter. Nah, sampai di tengah-tengah bagian ini itu adalah 1 meter misalnya. Maka ya lengan bebannya 1 meter, lengan kuasanya itu adalah 5 meter. Tuas jenis kedua itu pada tubuh manusia berlaku ketika kita sedang berjinjit ya. Jadi fulcrumnya atau titik tumpuannya itu ada di ujung jari. Kemudian beban dari massa tubuh kita itu ada di bagian tengah sini. Ya. Oke, kita tumpu pada bagian kaki, kemudian gaya tarik otot, effortnya ada di sini. Nah, jadi bebannya ada di tengah, di antara titik tumpu dan gaya, maka disebut atau masuk ke dalam tuas jenis kedua. Berikutnya tuas jenis ketiga atau tuas kelas ketiga. Nah, tuas ini berarti titik kuasanya terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Ya, jadi tuas ini juga tidak memperkecil gaya, ya, tapi untuk memperbesar perpindahan beban. Ya, berkebalikan dengan tuas jenis pertama dan kedua. Kita lihat di sini yang di bagian tengah itu adalah gayanya ya atau F. Contohnya itu pada pinset nih. Ini contohnya pinset, kamu mau mengambil benda kecil, misalnya helaian rambut ya. Bebannya itu adalah helaian rambut, kemudian gaya atau jarimu kamu akan menjepit sehingga mengarahkan F di bagian tengah. Titik tumpunya ada di ujung sehingga pinset ini berlaku, pada pinset berlaku tuas jenis ketiga. Nah ini contohnya atau skemanya secara lebih lengkap ya. Jadi karena kuasanya atau F-nya itu diberikan di tengah, maka jarak antara kuasa dengan titik tumpu disebut dengan lengan kuasa. Kemudian jarak antara titik tumpu dengan beban, di sini kita sebut sebagai lengan beban. Kalau misalnya nih, lengan bebannya itu panjangnya adalah 5 meter, kemudian lengan kuasanya di sini jaraknya 1 meter, ya berarti lengan kuasa sama dengan 1 meter, lengan beban adalah 5 meter.
pada tubuh manusia berlaku ketika misalnya ini sedang mengangkat beban ya, lengan mengangkat beban, misalnya mengangkat barbel, ya, maka bebannya adalah dari barbelnya ini, kemudian kuasanya merupakan gaya tarik dari otot, otot bicep, kemudian titik tumpunya adalah siku. Jadi ini berlaku tuas kelas ketiga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini bebannya W, kemudian gayanya diperoleh dari gaya tarik otot bagian tengah, kemudian ini adalah penumpunya, titik tumpunya. Jadi untuk mengingat kelas-kelas tuas seperti yang tadi ya, kalau saya lebih suka mengingat siapa yang ada di bagian tengah. Jadi misal tuas jenis pertama yang di bagian tengah adalah titik tumpunya. Tuas kelas kedua yang di bagian tengah itu adalah bebannya. Beban atau di sini lambangnya W. Kemudian tuas kelas ketiga yang ada di bagian tengah atau di antara kedua tumpuan yang lain atau kedua hal yang lain itu adalah F atau kuasanya. Jadi saya lebih suka mengingat yang di bagian tengah itu siapa. Tuas kelas pertama yang di bagian tengah titik tumpu, tuas kelas kedua yang di bagian tengah adalah bebannya, tuas kelas ketiga yang di bagian tengah adalah kuasanya. Ini contoh pada tubuh manusia ya. Jadi pengungkit jenis ke-1 ketika mengangkat dagu, tuas jenis kedua ketika ingin memukul bola dengan raket. Nah, kenapa kok titik tumpunya sekarang berada di antara tulang bahu, tidak ada di siku? Karena kan sikunya ikut bergerak. Karena siku ikut bergerak, maka titik tumpuannya berarti ada di bahu ya. Pengungkit jenis ketiga, ini pengungkit jenis ketiga ya. Ini tumpuannya sekarang ada di bahu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, sedangkan kalau di bagian kaki itu tadi ya, pengungkit jenis kedua, karena ini titik tumpuannya, kemudian bebannya ada di atas, gaya tarik ototnya ada di ujung. Kalau ini gaya tarik ototnya di tengah, dan sementara sikunya juga ikut bergerak. Titik tumpuannya ada di bahu. Di dalam menggunakan tuas, kita pasti mendapatkan keuntungan mekanis atau yang disebut dengan KM. Jadi KM itu bisa kita peroleh dengan membandingkan antara beban dengan gaya, atau membandingkan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Jadi ini kalau satu persatu kita buat, tapi kita juga bisa menyamakan keduanya ya. Jadi KM sama dengan berat dibagi gaya, atau di sini berat lambangnya W, di sini adalah ya. Jadi kita juga bisa membuat kesimpulan nih, KM itu bisa kita peroleh dengan W per F sama dengan lengan kuasa per lengan beban ya. Oke, nah ini biasanya yang dipakai ini. Nah, nanti pembahasan mengenai keuntungan mekanis akan saya buat di video pembahasan yang terpisah. Di video kali ini kita cukup membahas mengenai jenis-jenis tuas. Selamat belajar, semoga membantu dalam pembelajaran jarak jauh kali ini.